selamat pagi buat kita semuanya. Salam seni budaya. Apa kabarnya hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan sehat ya. Nah, hari ini kita akan kembali memasuki pembelajaran kita, yaitu tentang penerapan pola lantai pada gerak tari kelas 8, di mana tujuan pembelajarannya sebagai berikut. Tari tradisional sudah ada seiring dengan sejarah perkembangan tari itu sendiri. Kita dapat belajar dan mengamati dari sejarah perkembangan tari di Indonesia yang telah diwariskan para seniman tari sebagai hasil karya daya cipta, yaitu tari tradisional. Tari tradisional tidak bisa terlepas dari pola kehidupan sosial budaya masyarakat daerah setempat. Oleh karena itu, dalam setiap daerah mempunyai tari tradisional yang berbeda-beda. Keberagaman tari tradisional tersebut mempunyai keunikan sendiri. Oleh karena itu, bentuk-bentuk tari di setiap daerah harus terus-menerus dipelihara, dilestarikan atau ditradisikan sebagai suatu warisan budaya. Nah, sekarang coba anak didik kami perhatikan gambar berikut dan jawablah beberapa pertanyaan ini ke dalam buku catatanmu. Oke, untuk lebih memperdalam lagi, mari kita lanjut, yaitu tentang unsur pendukung tari tradisional. Nah, yang pertama yaitu pola lantai tari tradisional. Pola lantai pada tari tradisional Indonesia pada prinsipnya hampir sama, yaitu garis lurus dan garis lengkung. Garis lengkung termasuk pola lingkaran dan garis lurus bisa membuat segi 4, segi 3 atau berjajar. Pola lantai tersebut juga dapat dikombinasikan agar gerak tampak lebih dinamis. Pola lantai tari saman dari Aceh menggunakan garis lurus. Para penari duduk lurus di lantai selama menari. Garis lurus pada tarian saman atau bedaya merupakan simbolisasi pada hubungan vertikal dengan Tuhan dan horizontal dengan lingkungan sekitar. Yang selanjutnya yaitu tari kecak. Tari kecak selain unik dari segi gerak juga unik dari segi pola lantai. Kecak lebih banyak menggunakan pola lantai melingkar atau lengkung dan tidak menggunakan pola lantai garis lurus. Hal ini memiliki kesamaan dengan pola lantai tari randai dari Sumatera Barat. Nah, yang selanjutnya yang kedua unsur pendukung tari tradisional yaitu tata rias dan tata busana. Fungsi tata rias dan tata busana tari tradisional itu sangat penting, di mana yang pertama yaitu sebagai pembentuk karakter atau watak dan yang kedua sebagai pembentuk tokoh. Pembentuk karakter atau watak dan tokoh dapat dilihat pada tata rias wajah yang digunakan dan juga busana yang dipakai. Nah, unsur pendukung yang ketiga yaitu properti yang digunakan. Nah, properti itu sendiri adalah alat-alat yang digunakan pada saat menari. Misalnya seperti kipas, seperti payung, seperti tongkat, nah dan lain sebagainya. Dan properti ini yang digunakan ada yang menjadi nama tarian tersebut. Misalnya tari kipas, tari payung, tari piring, dan lain-lain. Unsur pendukung keempat adalah tata iringan tari tradisional. Nah, musik sebagai iringan tari dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu iringan internal dan eksternal. Nah, iringan internal adalah memiliki arti iringan tersebut dilakukan sekaligus oleh penari. Contohnya iringan internal antara lain pada tari kecak. Penari menyanyi sebagai iringan sambil melakukan gerak. Nah, sedangkan iringan eksternal adalah iringan yang berasal dari luar penari. Iringan ini dapat berupa iringan dengan menggunakan alat musik yang dimainkan atau yang berasal dari tape recorder atau menggunakan aplikasi pemutar musik lainnya. Musik iringan tari memiliki fungsi antara lain yang pertama sebagai iringan gerak, yang kedua sebagai ilustrasi, dan yang ketiga membangun suasana.
Nah, itu dia tadi 4 unsur pendukung tari tradisional. Nah, yang selanjutnya yaitu menerapkan pola lantai tari tradisional. Nah, tadi kamu telah belajar tentang pola lantai tradisional. Kamu telah mengamati dan belajar tentang keunikan ragam gerak tari tradisional daerah lain dan daerah setempat. Nah, untuk itu kamu bisa melakukan tari tradisional yang sesuai dengan tari yang ada di daerahmu. Nah, itu dia tadi pembahasan tentang penerapan pola lantai pada gerak tari. Nah, yang menjadi tugasnya yaitu mencatat materi daring. Dan PR-nya kerjakan uji kompetensi halaman 186. Oke, demikian untuk pembelajaran kita hari ini. Sampai jumpa. Salam seni budaya.